Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal UAS tahun 2020-2021 untuk soal nomor 1, itu transaksi aset tetap antara induk dan anak. Di dalam soal disebutkan bahwa PT Prima memiliki 70% saham daripada PT Rasa sejak tahun 2018. Akuisisi tersebut memunculkan selisih nilai yang diidentifikasi sebagai paten yang belum tercatat di buku PT Rasa. Paten tersebut dinilai 50 juta yang diestimasi bermanfaat 10 tahun. Kita mengasumsikan di sini pembeliannya di awal tahun ya. Ekuitas PT Rasa terdiri dari modal saham 200 dan saldo laba 100 juta. Jadi soal di sini dari informasi yang pertama kita bisa melihat bahwa di Januari 2018 ya terdapat paten sebesar 50 juta. Di sini 50 juta. Dengan masa manfaat 10 tahun sehingga amortisasi per tahunnya adalah 5 juta. Pada saat kita lihat di sini ekuitas PT Rasa terdiri modal saham 200 dan saldo laba 100 juta. Berarti di sini ekuitas S pada Januari 2018 terdiri dari common stocknya adalah 200 juta dan RE-nya 100 juta. Oke, artinya di sini kita bisa menghitung sebenarnya berapa investment in S pada saat dia dibeli. Itu kalau kita lihat di sini bahwa implied value berarti kan excess adalah implied value dikurangkan dengan book value S. Artinya kita bisa menghitung implied value yaitu book value S ditambah dengan excess. Berarti book value S di sini ditambah ini ditambah dengan paten 350 juta. 350 juta di sini ini mewakili 100%. Sedangkan P investment in S-nya dia hanya membeli sebesar 70%. Artinya nilai investment in S adalah sebesar 70% dikalikan dengan 350.000 atau 245.000. Ini adalah investment in S pada saat akuisisi. Ini nggak ditanyakan ya, kalau nggak ditanyakan. Kita saja di sini. Kemudian pada transaksi A tahun 2019 PT Prima menjual barang dagangan ke S, ke PT Rasa. Berarti di sini ada downstream inventory. Yang pertama 2019. Oke, kita lihat 2019. Diketahui bahwa ada penjualan ya, salesnya sebesar 500 juta. Menetapkan margin 20%. Marginnya 20% dikalikan dengan 500 juta. Pada akhir 2019, 25% dari barang dagang dibeli masih menjadi bagian persediaan PT Rasa. Artinya di sini ada unrealized profit ya, itu sebesar 25% dikalikan dengan 100 juta. Ini unrealized profit di 2019. Kemudian di 2020 kita lihat pertanyaan C di sini ya. Tahun 2020 PT Prima menjual barang dagangan 600 juta, margin 20%, 30% dari barang tersebut belum terjual. Di 2020 ya. Saya copy di sini ya.
Oke, salesnya adalah 600 juta. Marginnya masih 20%. Dikalikan dengan harga dan unrealized-nya adalah 30%. Oke, 36 juta. Sekarang ke pertanyaan B di sini. PT tahun 2020, tepatnya tanggal 18 Februari, PT Prima membeli tanah dan bangunan dari PT Rasa. Harga beli ditetapkan lamsam 700 juta. Perbandingannya adalah 4 banding 3. Nilai catatan pembukuan PT Rasa, harga perolehan tanah 250 dan bangunan 600. Hingga tanggal transaksi, akumulasi penyusunan bangunan 240 juta. PT Prima mengestimasi masih dapat digunakan 8 tahun untuk bangunan. Berarti di sini ada upstream ya, upstream building dan land. Di Februari ini saya asumsikan 18 Februari, berarti kita mulai di 1 Maret ya, 1 Maret. Karena lebih dari tanggal 15, berarti dimulai nanti 1 Maret 2020. Kemudian diketahui harga jualnya adalah sebesar lamsam 700 juta. Di mana nilai land ya, di sini saya tulisin land dulu. Oke, land dia memiliki cost-nya kita di sini. Oke, sebentar. Oh iya. Oke. Sebentar, di sini diketahui perbandingan nilai wajarnya adalah 4/3. 4/3. Oke, kemudian dari catatan pembukuan PT Rasa, harga perolehan tanah adalah 250 juta dan bangunan 600 juta. Land berarti di sini land nilai wajarnya ya, nilai fair value-nya 4 dibagi dengan 4 tambah 3, 4/7 dikalikan dengan harga jualnya, berarti yang dialokasikan ke land ini adalah 400 juta. Di mana cost kita lihat di sini. Harga perolehan tanah 250 juta. Artinya di sini ada gain sebesar 150 juta. Di sebelah sini buildingnya fair value-nya berarti menjadi 3/7 dikalikan dengan 700. Dan diketahui cost perolehannya adalah 600 juta. Dan akumulasi depreciation adalah sebesar 240 juta. Sehingga di sini book value-nya adalah 600 dikurangkan dengan 240. Yang di sini saya pindahkan. Artinya di sini ada loss ya. Maaf, di sini fair value-nya 300, book value-nya 360, berarti ada loss. Oke, loss-nya adalah 60 juta. Oke, loss-nya 60 juta. Masa manfaatnya adalah 8 tahun. Jadi di sini saya tulis masa 8 tahun. Sehingga depreciation per tahunnya adalah 60 dibagi 8. Loss 7,5 juta. A sudah, B sudah, C sudah, D menggunakan ekuitas, dan E laba bersih dan dividen PT Rasa. Kemudian pertanyaannya, yang pertama, income from S. Soal A.
Berarti di sini 70% dikalikan dengan net income S dikurangi dengan, kita lihat dulu di sini. Di 2018 tidak ada transaksi intercompany ya kalau kita lihat. Jadi intercompany-nya mulai 2019 dan 2020, berarti di sini hanya dikurangkan dengan transaksi paten. Jadi di sini 0,7 dikalikan dengan net income-nya S di sini 200 juta dikurangkan dengan amortisasi patennya adalah 5 juta. Ketemu 136 juta. Saya tulis di sini ya, net income 2018 200, kemudian net income 2019 240, dan net income 2020 300 juta. Dan di sebelah sini adalah dividennya. Di sini dividennya tahun 80 juta, di sini 120 juta, dan terakhir 2020 150 juta. Kemudian income from S 2019 ya, income from S 2019 berarti 70% dikalikan dengan net income S dikurangi, kita cek di sini bahwa yang 2019 itu hanya downstream inventory. Kemudian kalau kita cek untuk building dan land-nya, ini 2020. Berarti yang masuk hanya inventory dan paten. Berarti di sini saya akan rubah ya, karena ada downstream berarti nanti dikurangi dengan amortisasi paten ya, paten. Oke, baru dikurangkan dengan unrealized profit 2019. Jadi di sini sama dengan 0,7 dikalikan dengan net income S-nya adalah 240 juta dikurangi amortisasi patennya adalah 5 juta dikurung tutup dikurangi unrealized profit 2019, ketemu 139. Sedangkan income from S 2020 akan menjadi 70% dikalikan net income S dikurangi amortisasi paten, kemudian dikurangi unrealized gain land ditambah dengan unrealized loss building dikurangi dengan depresiasi building sebagai piecemeal recognition, depreciation expense atau piecemeal recognition-nya. Oke, kurang tutup dikurangi unrealized profit inventory 19 ditambah dengan realized inventory, kebalik ya, ini realized dan unrealized nya adalah yang 20. Oke, kita cek dulu ya di sini depresiasi untuk 2020. Tadi saya mengasumsikan karena 18 Februari berarti kita ikutkan mulai 1 Maret. Berarti Maret dari Maret sampai dengan Desember itu berarti ada 10 bulan ya. 10 bulan. Berarti di sini sama dengan 10/12 dikalikan dengan 7.500. Ketemu 6250. Berarti di sini sama dengan 0,7 dikalikan dengan 300 juta dikurangi amortisasi patennya 5 juta, kemudian dikurangkan dengan unrealized gain land
ditambah dengan unrealized loss dikurangkan dengan depresiasi. Penutup dikurangkan yang downstream tahun 2020 ditambah dengan realize 25 juta. Oke, ketemu. Untuk yang soal A. Sedangkan untuk yang soal B diminta untuk menghitung saldo investasi PT Rasa yang disajikan di laporan musi keuangan. Sebenarnya gampang ya. Tadi di soal B kita sudah bisa menghitung investment in S pada 1 Januari tahun 18. Tadi sudah kita bisa hitung ya. Ini kita lihat 245 ditambah dengan income from S. Saya di sini income from S 2018, kemudian dikurangkan dengan bagian dividen S tahun 18. Nanti akan ketemu investment in S 31 Desember tahun 18. Kemudian ditambah lagi nih. Saya akan copy lagi berurutan. Oke, di sini income from S 2019. Ini bagian dividen 19 dan di sini juga bagian tahun 19. Kemudian saya copy lagi di sini. Di sininya income from S 20. Di sini saya ganti tahun 20 dan di sini juga 31 Desember 20. Income from S-nya tahun 18 tadi sudah. Kemudian bagian dividennya dikurangi 0,7 dikalikan dividennya tadi ini, sehingga kita bisa menghitung investment in S-nya. Oke, kemudian kita income from S sudah kita hitung, bagian dividennya 0,7 dikalikan, nanti dicek lagi. Takutnya saya pakai angka 0,8 atau apapun, saya dicek lagi ya. Bagian dividen tahun 19-nya 120. Oke, sehingga kita bisa menghitung investment in S akhir tahun 19. Oke, kemudian tahun 2020 income from S-nya. Oke, bagian dividennya 0,7 dikalikan dividen tahun 20. Oke, kemudian kita jumlahkan sum dulu. Oke, ketemu 404. Jadi ini adalah jawabannya. Kemudian yang soal C. Oke, soal C di sini teman-teman juga harusnya sudah hafal ya. Kita menggunakan metode ekuitas ya, kalau nggak salah dia diminta ya. Oke, yang pertama eliminasi transaksi persediaan KK 2020. Berarti untuk yang inventory saya tulisin dengan A dulu, inventory. Berarti nanti ada sales, ada COGS, kemudian ada COGS inventory, kemudian ada downstream, berarti ada RE. Oke, kita pakai metode ekuitas investment in S, berarti jangan sampai lupa investment in S pada COGS. Oke, salesnya tadi adalah 600. Di sini sama, kemudian unrealized-nya adalah 36. Kemudian realized-nya adalah 25 juta. Kemudian yang B diminta untuk transaksi aset tetap. Oke. Berarti di sini ada gain on sale land pada land, kemudian ada building, ada loss on sale, kemudian ada
depreciation expense pada accumulated depreciation. Gain on sale-nya tadi adalah 150 juta. Kemudian buildingnya loss-nya adalah 60 juta dan piecemeal recognition-nya 6250. Oke, kemudian yang C, eliminasi akun reciprocal investasi. Oke, yang C saya pindah di sini. Berarti kalau reciprocal kita harus mencatat RE beginning-nya, kemudian ada common stock-nya, kemudian di sini ada paten ya, ada paten dan ada investment in S dan ada NCA beginning. RE beginning-nya kita harus mencari RE pada 1 Januari tahun 2020. Kalau kita lihat di sini, oke, saya pindahkan di sini ya untuk menghitung RE-nya. RE 1 Januari tahun 18 adalah kalau nggak salah 100 juta ya. Oke. Kemudian ditambah net income tahun 18 adalah 200. Kemudian dikurangi dengan dividen 18 ditambah net income 19 dikurangi dividen 19 akan ketemu RE 1 Januari 2019. 1 Januari 2020. Kalau ini saya jumlahkan ya, saya satu-satu, berarti nanti di sini adalah akan ketemu RE 1 Januari 19. Oke, dividennya ini ya 80 juta. Oke, di sini sum ini 220, net income-nya tahun 19, di sini kurang 120. Oke, sehingga hasilnya adalah RE 1 Januari 20. Oke, sama dengan kita jumlahkan sum 340 juta. Berarti di sini saya akan bisa RE-nya 340 juta, common stock-nya adalah 200 juta, kemudian paten awal adalah 50 juta dikurangi dengan amortisasi tahun 18 dikurangi amortisasi tahun 19, sehingga di awal tahun masih ada 40 juta. Oke, investment in S-nya 0,7 saya kalikan dan menjumlahkan ini. Oke, 406 berarti di sini 0,4 dikalikan ketemu 232 juta. Yang nomor D, kita menghitung NCA expense, kemudian dividen S dan NCA ending. NCA expense-nya berarti 40% dikalikan net income S dikurangi amortisasi paten dikurangi gain land ditambah loss building dikurangi depreciation sebagai piecemeal recognition-nya. Berarti 0,4 dikalikan net income S-nya adalah tahun 2020 300 juta dikurangi dengan 5 juta dikurangi dengan unrealized gain 150 ditambah loss-nya 60 dikurangkan dengan 6250. Ketemu 79.500. Oke, berarti 79.500 dividennya 0,4 dikalikan dengan dividennya tahun 2020 ya, tahun 2020 dividennya 11 ini tadi ya 150, berarti sisanya akan menjadi NCA ending.
Oke, ini adalah jawaban untuk soal nomor 1. Oke. Silakan dapat dicek kembali dan dipelajari. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.